Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di kuliah online ya. Kuliah online apa ini untuk mata kuliah jaringan komputer 2 gitu ya. Nah, ini sudah di penghujung semester ya. Nah, ini sudah di pertemuan 13 ya. Jadi untuk pertemuan ini membahas tentang bagaimana nanti mikrotik digunakan untuk bandwidth management ya. Jadi untuk mengelola atau membatasi user seperti itu ya. Nah, oke, Anda harus menyiapkan toolnya ya untuk praktikum ini, yaitu misal Anda harus mempunyai ini mikrotiknya, dan Anda bisa menggunakan apa itu simulasi software hardware ya, itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan VirtualBox dan Anda bisa menginstal mikrotik ya yang sudah saya jelaskan pada materi-materi sebelum ini ya. Oke, jadi pada saat Anda praktikum ini Anda sudah men-setting ya, mikrotik Anda sebagai gateway, itu materi yang kemarin ya. Oke, ini di paling enggak nih, misalkan ini sudah ada interface ya, interface apa ini yang untuk keluar ISP, saya kasih nama ISP interface-nya, yang ke dalam saya kasih nama lokal gitu ya. Oke, terus IP-nya juga ini sudah saya set juga. Untuk IP lokal ini kelas C ya, ini kelas C 192.168.100 ya, subnetnya 24 ya. Oke, dan kemudian yang untuk ISP ini dari ISP keluar ya, misalkan 222.124.21.26.29 ya. Oke, so terus Anda juga ini karena untuk apa itu untuk gateway ya, Anda juga men-setting poolnya ya. Nah, ini poolnya yang apa itu nanti IP yang akan diberikan kepada klien ya. Nah, ini kepada klien ini saya kasih 101 sampai dengan 200 gitu ya. Oke, terus juga Anda juga setting DNS-nya. Nah, ini DNS ini adalah DNS server nanti yang digunakan ya, digunakan oleh klien ya. Oke, biasanya ini nanti mengacu pada DNS di jaringan lokal ya. Oke, terus juga DHCP server nanti sebagai servernya. Oke, nah, ini ditambahkan tanda plus itu ya. Nah, nanti ke lokal ya. Oke, dan ini diambil dari pool yang kita buat tadi ya, gitu ya, atau kumpulan gitulah. Nah, itu untuk mereview lagi sebagai apa ini gateway gitu ya. Nah, untuk sebenarnya ini cukup mudah untuk setting apa itu limit bandwidth, yaitu pada menu quest ya. Nah, di sini ya ada ini yang simple, nanti yang berikutnya adalah query ya. Ini yang gampang, jadi Anda bisa memasukkan simbol query. Nah, ini ada dikasih nama ya, dan ini tab-tabnya ada lanjutan, terus ini statistiknya, terus ini traffic ya, total statistik ya. Jadi di sini misalkan saya kasih nama V1 ini target address ya. Kalau mau semua ya ini tinggal di apa itu pernya ini ya, atau subnetnya ya. Misalkan yang akan saya kasih 192
saya kasih batasan ya, IP-nya ya 168 100 105 gitu ya. Nah, ini akan saya batasi di IP ini gitu ya. Nah, di sini ada target upload ya, target download ya. Ini tinggal diubah aja. Misalkan untuk uploadnya saya batasi dengan 512 atau 2 MB ya, 2 MB katakanlah. Target downloadnya sama misalkan ya. Nah, terus ada brush limit, ini berkaitan dengan nanti kalau jam-jam tertentu ya. Nah, ini bisa disetting. Oke, dan ini bisa disetting time-nya. Ini di jam berapa, lah ini nanti di hari-harinya ya. Itulah bisa disetting seperti itu ya. Brush limit ini berarti nanti pada jam-jam tertentu gitu. Terus ini thresholdnya ya. Oke, ini misalkan sudah saya kasih 2 Mbps ya. Nah, ini sudah. Oke, kalau Anda buat lagi ya dibuat aja. Misalkan tadi kan ini IP berapa, di sini IP 105 ya. Misalkan nanti 106 ya. Nah, ini saya buat lagi ya. 192 168 100 106 itu ya. Nah, ini saya batasi cuma 512 ya, misalkan kilobit ya ini ya. Ada K ini berarti kilobit. Nah, itu caranya untuk membuat simple queue atau pembatasan bandwidth management pada mikrotik ya, dengan simple queues ya. Oke, saya coba itu ya. Oke, dan selanjutnya untuk sesuai ini bahan kuliah yang Anda bisa download di pertemuan pertama ya, linknya sudah ada. Nah, ini bisa kita gunakan pembatasan bandwidth dengan query ya. Jadi pertama-tama Anda buat mangle dulu ya, setting bandwidth limitnya. Nah, oke. Nah, ini berarti nanti masuk di IP firewall mangle ya. Terus Anda buat forward chain forwardnya ke IP publiknya ya. Oke, terus Anda buat kasih nama lah gitu, intinya itu ya. Jadi masuk di IP firewall, kemudian di mangle ini ya. Nah, terus di tanda plus ya. Oke, di tanda plus, kemudian chain forward ya. Terus kemudian ini di source address-nya itu ambil dari IP publiknya ya. Nah, ini IP publiknya. Oke, kemudian setelah itu Anda bisa actionnya ya, pada tab action ya. Nah, ini pada di sini mangle rule ya, mangle rule tab action ya.
Oke, di tab action. Oke, saya cari dulu. Jadi actionnya mark connection ya. Pilih di sini mark connection. Nah, kemudian Anda bisa ini memberikan nama, sebuah nama ya, misalkan saya kasih nama Rosito gitulah ya. Oke, itu nama mangle-nya ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya nanti Anda buat rule ya. Pada ini buat rule dengan parameter pada mangle rule, pada mangle rule ya. Nah, nah nanti antara lain bisa ini pada tab general kasih apa itu chainnya forward ya. Di tab general chainnya ini forward ya. Terus kemudian src address ini yang ingin dikasih limit ya, src address ya. Nah, misalkan yang 192.168.100.110 yang akan saya kasih limit ya. Terus kemudian tab action ini mark connection. Oke. Nah, ini pilih yang tadi dibuat ya. Dibuat adalah ini yang ini Rosito gitu ya. Nah, ini mark yang sudah kita buat tadi. Tuh, terus kemudian di apply ya. Nah, oke, ini sudah di sini ya. Oke, terus Anda juga bisa buat rule lagi ya. Ini buat rule di tab general, itu adalah general chain ya. General chain itu forward ya. Oke, forward. Kemudian connection marknya yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini yang kita buat tadi ya. Oke, connection marknya ya. Oke, kemudian pada tab action kita pilih mark packet ya. Nah, di sini tab action mark packet ya. Terus di new packet marknya kita pilih yang kita buat. Nah, kita buat ya di sini. Oke, ini belum, berarti belum dibuat ya. Oke, itu. Nah,
Setelah itu kita masuk di quick quiz ya, quick quiz. Kalau tadi yang ini simple, yang Q3 ini ya. Nah, ini untuk Q3. Nah, oke. Oke, masuk ke ini menu quiz ya. Q3 ditambahkan gitu ya. Nah, ini namanya. Oke, buat dua ya. Satunya down ya, down ini belum tadi ya. Membuat ini untuk down, ini untuk up gitu ya. Intinya hampir sama, cuman ini mengambil dari apa ini paket mark yang telah dibuat sebelumnya gitu ya. Oke, kalau ini bisa dibuat lagi ya, misalkan dicari. Oke, misal belum ada ya, Anda bisa nih yang paket marknya ini dibuat ya, angle rule ya. Oke, angle rule chainnya forward ya, forward, terus kemudian connection marknya mengambil dari yang sudah kita buat tadi, terus kemudian actionnya mark paket ya. Oke, nah, oke, kita masuk di kue ya, kue 3 ya. Oke. Oke, pertama untuk membuatnya nah, ini buat sembarang ya. Terus ini yang kedua adalah di iterat 2, berarti di yang ISP ya, itu mark paketnya yang sudah kita buat tadi, ini RCT mark ya. Terus kemudian misalkan ya untuk apa ini mark limitnya ya, mark limit saya buat berapa enaknya ya, 1 MB gitu ya, 1 M ya. Atau sesuainya aja 800k gitu ya untuk down-downnya ya. Oke, terus kita buat lagi yaitu pada Ethernet 1 ya. Yaitu lokal berarti ya. Nah, ini paket marknya yang udah kita buat, ini RST mark berarti ya. Terus mark limitnya misalkan, jadi yang untuk satu itu untuk down, yang duanya untuk up ya, misalkan 128k ya. Nah, oke. Nah, ini jadi
Ini untuk satu untuk down, ini untuk up-nya. Dan maksudnya down itu ya ini ya, download dan upload ya. Oke, saya rasa itu saja untuk setting ya. Jadi di sini di fitur MikroTik ini Anda bisa menggunakan simple quest ya. Simple quest ini langsung targetnya nanti IP address, dan untuk query-nya Anda bisa membuat dulu ya, berdasarkan kelompok yang dibuat pada firewall ya, firewall mangle-nya gitu ya. Nah, oke. Jadi itu untuk bahasan kali ini, yaitu membatasi bandwidth management dengan menggunakan fitur yang ada di MikroTik, yaitu simple query dan simple quest dan query gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Semoga ini nanti dipraktekkan ya, dan Anda harus menyiapkan total ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.